Bab 177. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Cepat, jika dia berpartisipasi dalam PVP, aku akan mengeluarkannya dalam 30 detik. Itu adalah pernyataan yang mengejutkan. Hanya ada suara napas di mana-mana. Apakah kamu mengolok-olok Amerika Serikat? Kekuatan Amerika Serikat lebih unggul dari semua negara yang bersaing dalam kompetisi nasional. Bukan hal yang aneh bagi orang untuk berpikir jika Amerika Serikat akan memenangkan kompetisi secara keseluruhan. Huren adalah player nomor 2 di tim AS. Namun, Huren akan dikeluarkan hanya dalam 30 detik. Komentar Yongwoo cukup berbahaya untuk merangsang seluruh populasi Amerika. Ini akan menjadi judul halaman depan, tanpa syarat. Luar biasa, satu sendok di atas semua sendok lainnya. Mata reporter bersinar. Secara khusus, para wartawan Korea sangat senang. Betapa senangnya orang Korea, ketika mereka mendengar komentar Yongwoo. Mereka bahkan tidak bisa mengerti. Di sisi lain, wartawan Amerika merasa tidak nyaman. Para ahli telah menganalisis, jika Huren lebih baik daripada dirimu. Tidakkah kamu pikir kamu bertindak terlalu bangga? Sepertinya, itu menjadi berlebihan. Petik 2. Kamu menyatakannya secara publik, tapi bagaimana jika kamu tidak bisa mengeluarkan dari Huren dalam 30 detik? Maka, kamu akan dipermalukan secara global. Bisakah kamu membayar ejekan dan kritik dari publik? Dunia akan kecewa, karena kelas legendari pertama adalah pembual sederhana. Apakah kamu memiliki niat untuk menarik komentarmu? Tidak ada pertanyaan, apakah ini pertanyaan atau ancaman? Yongwoo mengantarkan poinnya ke wartawan Amerika, yang secara halus mengancamnya. Aku lebih baik dari yang kamu kira. Awalnya, Yongwoo adalah player di bawah rata-rata. Dia mengambil cuti dari sekolah dan bermain Satisfy segera setelah itu dirilis, tapi dia jatuh di belakang orang lain bukannya maju. Kemudian, dia jatuh ke neraka ketika dia melakukan kues Earl Ashur untuk menemukan buku langka Pakma. Dia menghabiskan beberapa bulan dalam kues, dan terus mati dan kehilangan item miliknya. Berkat semangatnya yang teguh, dia nyaris tidak berhasil menjadi Pakmas Descendants. Tapi, kepribadian dan kurangnya bakatnya, adalah masalah. Dia tidak dapat menangani kelas cheat dengan benar, dan menghabiskan beberapa bulan. Tapi, itu berubah setelah Raid Malakus. Setelah membangun hubungan dengan sedekah guild dan melalui semua jenis insiden, Yongwoo secara bertahap berubah. Dia pasti tumbuh. Sekarang pada saat ini, Yongwoo yakin, jika dia adalah player terbaik. Tolong jangan mengabaikan fakta jika aku seorang legenda. Dia bangga mengatasi cobaan yang menyertai sifatnya, yang menyedihkan dan kurang bakat. Dia mengungkapkan kebanggaan ini, tanpa rasa malu. Aku yang terbaik. Kontrol. Kamu seharusnya tidak menghakimi dan mengabaikan orang, karena itu. Teguk. Para wartawan menelan ludah kering mereka. Ratusan wartawan yakin pada saat ini. Dia seorang bintang. Tidak semua bakat Satisfy adalah bintang. Hanya segelintir orang yang memiliki sesuatu yang istimewa, yang akan merangsang dan membuat publik antusias. Agar bisa menjadi bintang. Dari perspektif itu, Yongwoo adalah bintang sejati. Dia adalah kelas legendari pertama, dan memiliki kebanggaan yang cocok dengannya. Kata-kata tanpa kompromi, mungkin membuat seseorang merasa tidak nyaman. Tapi, itu akan membuat orang lain senang. Dia akan menjadi topik hangat, setiap kali dia membuka mulutnya. Terlepas dari apakah itu positif atau negatif. Para wartawan yang bersemangat terus menanyainya. Pengganti teknik dan kemauan Pakma telah muncul. Dia satu-satunya di dunia yang dapat membuat item legendari. Frasa itu muncul di Satisfy. Seperti ungkapan yang disarankan, dapatkah kamu membuat item legendari? Benar sekali. Oh. Benar-benar blacksmith yang legendaris. Seberapa mungkin barang legendari akan diproduksi? Tidak tinggi bukan? Apa perbedaan antara item legendarimu dan item legendari yang dapat diperoleh dari serangan? Apakah semua itemmu dilengkapi memiliki peringkat legendari? Sudah diprediksi, jika banyak guild top akan mengundangmu. Pernahkah kamu berpikir untuk meninggalkan guild sedekah? Kenapa kamu tidak terlihat? Atau apakah kamu membuat jubah tembus pandang, seperti banyak ahli berspekulasi? Wawancara berlangsung lebih dari 30 menit. Tapi pertanyaan wartawan sepertinya tidak pernah berakhir. Di sisi lain, Yongwoo adalah pemula dalam wawancara dan mencapai batas konsentrasinya. Ini gila. Pertama, Yongwoo bukan orang yang pintar. Sampai sekarang, dia telah mampu memimpin wawancara dengan penuh keyakinan. Tapi, dia tidak bisa memahami inti dari pertanyaan saat ini. Yura memperhatikan kesulitannya, dan menahan para wartawan. Wawancara berakhir di sini. Apakah tidak ada waktu luang, sampai event berikutnya? Tidak bisakah kamu bekerja sama sedikit lebih banyak? Tidak, itu akan berakhir di sini. Yura memiliki kepribadian yang pasti. Keputusannya sudah final. Para wartawan sangat menyadari sifatnya, dan mundur. Mereka sudah puas dengan sendok yang mereka dapatkan. Itu bukan tugas yang mudah. Setelah para reporter pergi, Yongwoo akhirnya menghela nafas panjang. Yura mendorongnya. Kamu melakukannya dengan baik. Rambutnya yang hitam mengembang, saat dia tersenyum dengan indah. Membuatnya, tampak seperti tonik yang menyegarkan.
Yongwo merasa semua kelelahannya dilepaskan, hanya dengan menatapnya. Terima kasih. Aku bisa melakukannya dengan baik berkat dirimu. Sebaliknya, aku yang harus berterima kasih padamu. Berkat kamu datang hari ini, aku bisa memenangkan medali emas. Yongwo dengan jelas menyatakan niatnya, untuk tidak berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Meskipun demikian, pemerintah Korea dan Yura secara sewenang-wenang memasukkannya ke dalam daftar. Akan sangat tidak menyenangkan bagi Yongwo. Sejujurnya, Yura tahu jika Yongwo tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Dia bersyukur, jika dia muncul pada saat yang tidak terduga, dan mendapatkan hasil yang baik. Di sisi lain, dia menyesal. Apakah kamu tidak marah padaku? Yura hati-hati bertanya pada Yongwo. Aku marah, kamu membuatku terlibat sesukamu. Petik 2. Yura menundukkan kepalanya. Kemudian, Yongwo berbicara kepadanya dengan ekspresi lembut. Tapi pada akhirnya, akulah yang memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Benar sekali, dia membuat keputusan sendiri. Aku tidak menyalahkanmu. Dan tiba-tiba, aku suka tahap ini. Aku benar-benar menyukai situasinya sekarang. Ah, itu menyenangkan. Aku senang. Yura tersenyum. Slot iklan. Pasang iklanmu di sini. Dia menatap Yongwo dengan kasih sayang yang jelas. Sayangnya, Yongwo gagal memperhatikan fakta ini. Di sisi lain, artikel tentang Yongwo sedang tersebar di seluruh dunia. Berita mengejutkan. Kelas Pakmas Descendants belum sempurna. Cakram dan bilah emas adalah item eksklusif Pakmas Descendant. Akankah kelas legendari di masa depan, juga memiliki item eksklusif? Pemilik kelas legendari pertama, Shin Yongwo. Pada kenyataannya, dia hanya seorang pemuda biasa. Yura dan Jishuka, ini pertemanan yang sederhana. Pakmas Descendants dapat membuat item yang diberi peringkat legendari. Kolom pengaruh ekonomi, jika Pakmas Descendants dapat berolahraga adalah astronomi. Grid akan menjadi yang terkaya. Grid tidak punya niat untuk meninggalkan sedekah guild. Bisakah Grid benar-benar menghasilkan jubah tembus pandang? Grid, Huren, aku belum selesai, tapi aku bisa mengeluarkan ranker ke-8 pada Unifit Ranking dalam 30 detik. Orang Amerika marah dengan komentar Grid yang arogan. Ada suasana meriah di Korea. Ruang tunggu tim Korea. Hahaha, Grid bekerja dengan baik dalam wawancara. Petik 2. Para pemain Korea memperlakukan Yongwo seperti pahlawan. Aku merasa lega, setelah melihat semua wartawan Amerika, menutup mulut mereka. Aku melihat reaksi dari situs-situs luar negeri saat ini, dan itu bukan lelucon. Ada kegemparan dan orang asing iri dengan Korea Selatan. Aku tidak pernah membayangkan, jika kelas legendari pertama adalah orang Korea. Jantungku berdetak kencang, saat kamu datang. Grid adalah cahaya harapan bagi Korea Selatan. Aku bangga. Huhuhut, cahaya harapan Korea, pepatah yang bagus. Di tengah-tengah para pemain yang bersemangat, hidung Yongwo naik ke langit. Saat ini, istilah pencarian waktu nyata dari situs portal internal termasuk Grid, wawancara Grid, quest kelas Grid, Shin Yongwo, Pakmas Descendants, item legendari, 30 second lockout, jubah tembus pandang, bilah emas, dan sebagainya. Itu sama untuk TV. Sebagian besar stasiun penyiaran di seluruh dunia, berulang kali menunjukkan bagaimana Yongwo secara aktif menghancurkan target. Toko sayur Shin. Orang tua Yongwo tertegun, ketika mereka menyalakan TV untuk pertama kalinya. Mengapa putra mereka ada di TV? Apa ini? Orang tua Yongwo mengira, itu adalah mimpi. Para pelayar dan pakar berita memuji putra mereka, sebagai salah satu pahlawan Korea. Berita, apakah kamu melihat beritanya? Apakah kamu tidak bangga dengan putramu? Ibu Yongwo selalu membual tentang putranya. Tapi, bukankah putranya orang yang benar-benar bagus? Aku sangat iri, sangat bahagia. Ponsel mereka berdering tanpa henti. Alumni yang belum pernah mereka ajak bicara selama lebih dari 10 tahun, menelpon. Mereka semua berbicara, tentang bagaimana Yongwo adalah harta Korea. Hati orang tua Yongwo terisi. Di sisi lain, ada orang-orang yang mengunjungi Yongwo di ruang tunggu tim Korea, dan menghasilkan suasana yang bersahabat. Mereka adalah Jishuka, Regas, dan Pon. Yongwo kehilangan jiwanya. Apakah itu seseorang? Rasio tubuh Jishuka dalam kehidupan nyata, terlalu tidak realistis. Dia tidak memakai sepatu hak, tapi dia terlihat lebih besar dari statis V. Khususnya, kakinya sangat panjang. Yongwo sekitar 10 cm lebih tinggi darinya, tapi panjang kakinya tampak lebih panjang. Wajahnya juga sangat kecil. Rasio tubuhnya seperti model karya seni terkenal X, yang telah dipuji sebagai karya seni dari Tuhan. Cantik. Mata dan bibir merahnya yang berkilau, merangsang naluri pria. Kulitnya yang berwarna tembaga cerah dan tubuhnya yang menggerahkan, membuktikan mengapa dia dianggap sebagai salah satu wanita paling seksi di dunia. Grid. Jishuka berlari ke arahnya, yang berdiri karena kehilangan kata-kata. Aku ingin melihatmu. Itu adalah saat, ketika agresivitas wanita Amerika Selatan terungkap. Tunggu. Yongwo sudah berpengalaman dipeluk oleh Jishuka beberapa kali. Dia bahkan seorang pria yang sudah menikah. Tapi, itu di statis V. Pada kenyataannya,
dia adalah seorang perjaka yang tidak pernah berkencan dengan siapapun. Wanita paling seksi di dunia memeluknya, jadi dia tidak bisa mengatasi rangsangan dan mimisan. Haha, Grid terlihat sama di dalam kenyataan dan Satisfi. Ya, ini berbeda dari orang tertentu. Regas dan Pon tersenyum. Di sisi lain, para pemain Korea dibutakan dengan kecemburuan. Yura bertindak seperti manajernya selama wawancara, dan sekarang Jishuka. Dia mengatakan, tidak ada hubungan di antara mereka dalam wawancara. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, bukankah ini istimewa? Memonopoli dua dewi, meskipun dia Grid, sulit untuk memaafkan. Di sisi lain, tatapan Yura dingin, ketika dia melihat Jishuka memeluk Yongwo. Jishuka bertemu matanya dan menjulurkan lidahnya. Alis tipis Yura menyipit. Pacicik. Bunga api beterbangan, ketika tatapan kedua wanita itu melintas. Ruang tunggu tim Amerika Serikat. Hahaha, Huren akan dikeluarkan hanya dalam 30 detik. Zibal peringkat 2 tertawa senang. Dia mengejek Grid. Dia masih tidak mengerti, meskipun kelemahannya terungkap, dalam acara pemrosesan target. Pria bodoh itu. Dia tidak hanya tidak kompeten, tapi juga bodoh. Memang, dia begitu bodoh, sehingga kelas legendari yang sangat terkenal itu, redup. Cepat, hancurkan dia di PVP. Permalukan dia di depan umum. Lowell mengerutkan kening pada Zibal. Jujur, apakah dia orang yang suka mengolok-olok? Dalam acara pemrosesan target, dia tidak menggunakan bilah emas sebagai senjata. Jika dia melakukannya, kemungkinan Huren menang dalam pertandingan 1 lawan 1, akan berkurang. Rookie kita mengatakan demikian. Zibal tersenyum seolah dia imut, dan mengalihkan pandangannya ke Huren. Kemudian, Huren terkikik saat membaca majalah dewasa. Jangan khawatir, Lowell, aku juga memiliki kekuatan yang belum aku perlihatkan. Metode pertempurannya yang memanfaatkan penggunaan aura, sangat luar biasa. Mengingat kontrol Grid yang ia perlihatkan dalam pemrosesan target, sulit bagi Huren untuk membayangkan, jika dia akan dikalahkan. Bahkan, jika itu mempertimbangkan, bonus tambahan, dari bilah emas. Pakmas Descendants jelas merupakan kelas yang unggul. Tapi, Grid tidak kompeten. Dia tidak akan bisa mengalahkanku. Ini fakta. Grid mungkin berhasil dalam raid, karena kinerja itemnya. Tapi, pertandingan melawan manusia berbeda. Kontrol adalah bagian terpenting. Huren benar-benar menyadari, jika Grid lebih rendah darinya. Setelah beberapa saat, Huren mengadakan konferensi pers, karena permintaan media yang antusias agar dia menanggapi pernyataan, 30 detik lockout. Ya, aku terlalu dewasa untuk menanggapi pernyataan lawanku, tentang mengeluarkanku dalam 30 detik. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi, mari kita buat ini sejelas mungkin. Jika pemula IT akan berlutut di depanku. Terdengar suara tepuk tangan. Karena konferensi pers Huren dan wawancara Grid, suasana kompetisi nasional menjadi panas. 3 hari kemudian. Perhatian dunia difokuskan pada acara PVP yang akan diadakan pada hari terakhir kompetisi nasional. Grid dan Huren, siapa yang akan mendapatkan stigma sebagai pembual? Berbagai fasilitas dan situs perjudian ilegal dengan tergesa-gesa memulai pertaruhan. Dan Guild Sedekah tidak melewatkan kesempatan ini. Aku akan mempertaruhkan segalanya di Grid. Dalam pemrosesan target, Huren telah melarikan diri dari Grid. Karena itu, orang menganalisis jika Huren lebih baik daripada Grid. Oleh karena itu, peluang taruhan dari kemenangan Grid dinaikkan menjadi 3,2 kali. Guild Sedekah tahu kekuatan nyata Grid, jadi ini adalah kesempatan emas bagi mereka. Fakta jika kita akan bertaruh, jangan biarkan itu masuk ke telinga Grid. Saat dia memberitahu kita untuk percaya padanya, kita semua akan bangkrut. Ya. Seperti yang diharapkan dari pemimpin pintar mereka. Anggota Guild terdiam dengan kagum, pada peringatan tajam Toban.